Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Pujo, senior saya, dan Dr. Ayu. Kita bertiga terkenal dengan nama Tri Masketir Otologi. Jadi sama-sama kerja di bagian otologi. Saya yang ini mencoba untuk mempresentasikan tentang kasus-kasus apa aja yang bisa dilakukan di manaplasti tipe 1. Sebelum masuk ke kasus, saya kira mengingatkan kita semua bahwa filosofi tindakan di telinga adalah nomor satu memang eradikasi kuman. Apapun namanya, miringoplasti, timanoplasti, CWD, CWU, simpel, radikal, dan lain-lain itu tujuannya adalah mengeradikasi kuman dulu. Kedua, setelah kumannya bersih, sesuai dengan ekspektasinya operator, baru kalau bisa kita berpikir untuk ini reservasi pendengaran. Seandainya belum bisa untuk misalnya osiklovasti ya cukup sampai timanoplasti, tetapi nanti edukasi ke pasien memang harus jelas bahwa operasi kita hanya sampai menambal gendang telinga karena belum bisa osiklovasti berarti nanti pendengaran pasien akan seperti di awal. Ketiga, filosofinya adalah kemampuan untuk audiogram, timanogram, dan CT scan. Saya kira kalau audiogram dan tidak pada eh, kompeten semua, tetapi terkadang CT scan belum diekspor pada saat pendidikan karena berbagai macam hal. Ini adalah filosofi tindakan di otologi. Kemudian kalau kita berpedoman ke nomenklatur, itu ada minimal 7 macam tindakan dengan berbagai macam nama dan berbagai macam ini apa indikasi dan teknik. Saya kira kita tidak usah khawatir tentang nama-nama ini. Yang jelas itemnya sama aja. Artinya dari semua nama-nama itu memang mengerucut ke dua tindakan, yaitu simple mastoidectomy dan radical mastoidectomy. Kalau kita jeli membaca berbagai macam textbook, saya kira sudah biasa untuk menerima berbagai macam perbedaan. Kemudian sebelum kasus ini dibahas, saya mencoba untuk memilah kira-kira item apa aja yang bisa untuk mencari nomenklatur yang sesuai. Pertama adalah lokasi perforasi, kedua audiogramnya, ketiga status osikula yang tadi sudah disinggung Dokter Ayu dengan dites durante operasi, dan keempat adalah memang harus bisa membaca CT scan. Kalau dipersingkat berbagai macam nomenklatur, endingnya akan ketemu di dua gambar ini. Yang atas adalah simbol ME dan timanoplasti, yang bawah adalah eh, kanal Boldon timanoplasti. Kenapa kanal Boldon? Karena dinding CAE-nya sudah hilang semua. Apabila kita bicara dengan kata-kata radikal, berarti osikula di sini dihilangkan semua. Jadi berbagai macam nomenklatur ini kalau dipersingkat itu endingnya adalah di dua gambar ini. Ini adalah dasar sebelum kita melakukan tindakan ke pasien. Ini contoh pertama, seandainya kita punya pasien dengan periksa fisik ada perforasi di sentral, kemudian CHL-nya ringan, dicek baik pre-op maupun
Duran the op kok tidak ada erosi, artinya osikulanya itu baik, dan scan-nya menyatakan bahwa mastoid baik, itu pilihannya adalah memang di miringoplasti atau timanoplasti tipe 1. Sebaliknya, apabila kita ketemu pasien otoskop intak kemudian audiogramnya kok normal, erosi osikular tidak ada, tetapi ada tanda-tanda mastoiditis kolagen akut karena oma, maka tindakan itu adalah simpel mastoidektomi atau cortical mastoidektomi tepatnya. Lebih bervariasi lagi kalau kita ketemu misalnya begini, di otoskopi kok ada perforasi atik, audiogramnya bisa CL ringan sedang, kemudian status osikula ada erosi atau tidak tergantung duran op, dan dari scan kok sudah pasti ada cholesteatoma dengan nematisasi mastoid yang sempurna, maka nomenklatur tindakan yang betul adalah atau yang minimal betul adalah kanan up timanoplasti. Sebaliknya, kalau misalnya begini, ada pasien datang dengan perforasi di atik atau marginal, audiogram-nya bisa CL, bisa MHL, osikula bisa erosi atau tidak, dan CT scan menyatakan bahwa ada cholesteatom tetapi mastoidnya eh, mengecil atau contracted, atau malah ada erosi di seluruh epitimpani, maka pilihan yang paling rasional adalah kanalodon timanoplasti. Ini berbagai macam variasi lagi. Kalau kita nanti ketemu juga ada perforasi di atik, audiogramnya ada dead ear, di pasiennya sudah benar-benar tidak bisa mendengar. Kemudian osikula ada erosi, dan scan-nya itu ada perluasan cholesteatom di intrakranial, bahkan bisa melihat ada cholesteatom di sinus timpani, maka nomenklatur yang betul adalah bisa dilakukan radikal mastoidektomi. Kalau bondis biasanya hanya beda di pendengaran masih baik, meskipun ada cholesteatoma. Ini berbagai macam marker atau petunjuk kalau kita nanti ketemu pasien dengan berbagai macam variasi. Kemudian konsep timanoplasti perlu saya garis bawahi bahwa secara nama nomenklatur ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Di siang ini saya fokus ke tipe 1 dulu. Untuk bahan dari tindakan timanoplasti bisa fascia temporalis, bisa fat lobulus atau abdomen kalau kita butuh banyak, bisa cartilago dari tragus juga bisa, atau dari kongka, atau kita kalau punya eh, dana misalnya menggunakan protesa PURP atau TOP juga boleh. Fokus ke mirinoplasti, sekedar mengingatkan bahwa ada namanya underlay, inlay, dan overlay. Saya bantu dengan gambar ini. Eh, oh, maaf. Jadi yang namanya underlay itu bahan atau media untuk timanoplasti diletakkan di bawah anus timpani. Artinya operator harus bisa mengidentifikasi anus dulu. Kemudian kalau dia meletakkan di bawah anulus, artinya anulusnya diangkat, berarti namanya adalah underlay. Sebaliknya, kalau si fascia ini diletakkan di depan anulus, artinya anulus tidak diangkat, namanya adalah in overlay. Kalau inlay berarti kita tidak mengintervensi tympanomeatal flap apapun juga. Ini konsep yang harus dipegang dulu sebelum kita bermain-main dengan yang namanya miringoplasti.
Ini sekedar gambar untuk membantu. Ini adalah anus timpani. Jadi kalau saya ngangkat anusnya, misalnya begini, kemudian oh, fascia saya letakkan di sini, berarti namanya underlay. Tapi kalau semisal, aduh, semisal ini anus tidak saya angkat, berarti namanya adalah overlay. Ini berbagai macam konsep dari miringoplasti. Mungkin bisa saya pertegas, saya ini ada bagan untuk membantu tentang tipe-tipe miringoplasti. Ini adalah sama liang telinga, eh, membentimani, malus, incustapes, dan Cochleasta KSS. Ini skema. Ini adalah gambaran dari skema ini. Ini adalah liang telinga. Ini ada membran timpani 3 lapis. Ini bagan malleus incus stapes. Jadi ini pas cutaneous, pas fibrosus, dan pas mucosum. Dengan kata lain, pas cutaneous dari membran timpani ini merupakan kelanjutan dari kulit di liang telinga. Sedangkan pas mukosa ini yang bagian sisi ini itu kelanjutan dari mukosa telinga tengah. Di antara tiga ini ada jaringan fibrosus namanya adalah kalau dia melekat namanya adalah anulus. Jika saya misal memasukkan graf tanpa mengintervensi pas cutaneous, pas fibrosus dan pas mukosum, namanya adalah inlay. Seperti tadi Dokter Ayu memakai graf tragus untuk butterfly itu digolongkan dalam nama inlay karena tidak merubah apapun juga di anatomi di telinga tengah maupun di liang telinga. Jika saya operator itu hanya mengangkat pas cutaneous tetapi pas fibrosum dan anus tidak saya apa-apakan, namanya adalah overlay. Sebaliknya, kalau saya mengangkat anulus berarti fascia ada di bawah atau di medial dari eh, pas fibrosum namanya adalah under. Jadi cukup 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 simpel begini sih. Ini adalah 3 variasi yang semoga bisa memperjelas atau mempertegas overlay, underlay, dan inlay. Karena masing-masing akan berguna dalam berbagai macam situasi ininya. Catatannya adalah pada yang inlay ini, kalau teman-teman masang pakai graf, seandainya sisa MT yang di pas kutanium itu lebih banyak dibanding pas fibrosum, itu potensi terjadi cholesteatoma akusta sekunder. Jadi hati-hati kalau kita pakai inlay, ada potensi terjadi cholesteatoma akusta sekunder. Ini contoh kasus yang sudah di-share kemarin. Kasus pertama, ini ada perforasi sentral. Ini ada plak tympanosklerosis. Audiogramnya adalah CHL kanan kiri. Kalau nanti kita ketemu begini, kita cek dulu ininya. Eh, Epitimpani dan sekutum. Kalau sekutumnya ini masih lancip, epitimpaninya bersih, tidak ada jaringan apa-apa, dan lateral maupun semisirkular kanalnya normal semua, maka kita pilih yang timpani pasti tipe 1 kanan, retroauricula, dan underlay. Kenapa underlay? Karena dengan kondisi begini, nanti kalau trimming, sebaiknya jaringan plak timpanosklerosis ini dibuang semua. Jadinya malah tambah lebar. Tapi tidak apa-apa, karena kita sudah berkomitmen untuk
selain menambal juga memperbaiki pendengaran, maka dibuang saja, diganti mempan-timpani yang baru. Sehingga karena lubangnya nanti tambah gede setelah di trimming, maka dipilih yang underlay. Kasus kedua, ininya SH, ini sama ada plak timpanosklerosis di daerah anterosuperior. Saya ingatkan ya, kalau ada plak timpanosklerosis pada saat trimming sekalian dibuang saja. Karena filosofinya adalah selain menambal gendang telinga juga harus bisa memperbaiki pendengaran. Itu yang paling penting. Sama oleh karena pasien SH ini epitimpaninya normal, meskipun ini sinus sigmoidnya ada penonjolan, maka yang dipilih adalah timpano tipe 1 kanan, retroaurikular, dan underlay. Bagi catatan, eh, bagi teman-teman yang baru pemula non sewa, maaf ya, pemula di bidang endoskopi, kalau bermain-main dengan endoskopi, pilihlah yang liang telinga lebar dulu, biar kalau ada perdarahan tidak jadi beban. Karena kalau main endoskopi langsung ke liang telinga sempit, apalagi berbilok-bilok, biasanya akan ini mengalami kesulitan. Kasus ketiga ini ada pasien sudah dipasang grommet, kemudian audiogelnya pre-up begini, CL di telinga kiri dan kanan, kemudian dilepas grommetnya, dicek di audiometrinya, epinimpani dan telinga tengah normal, maka boleh dilakukan rinoplasti dengan lemak atau inlay. Kenapa? Karena lubang di sini bekas dari grometnya itu kecil di sentral, sehingga bisa dilakukan rinoplasti tipe inlay, bisa memakai fat atau memakai lagu tragus, tergantung nanti dari masing-masing operator. Ini Pak kasus keempat itu ada pasien begini, kanannya normal, kirinya ada perforasi di atik. Kalau kita lihat konturnya ini adalah kolesteatom. Kemudian kita cek dengan hasil ininya, hasil apa scannya, sekutupnya masih lancip, tapi rusak space, ada eh, jaringan patologis yang kolesteatom, bahkan sampai mengerosi seluruh epitimpani. Dikonfirmasi dengan yang scan yang ini aksial. Epitimpani penuh dengan kolesteatom. Pilihannya ada 1, 2, 3. Tergantung nanti kita itu memakai atau nyaman di mana. Kalau teman-teman di India itu asal ada kolesteatom dimanapun lokasinya, mending dilakukan kanan lordon timanoplasti. Oleh karena kontur masyarakatnya sana adalah susah untuk kontrol pasca operasi. Jadi untuk mempermudah perawatan pasca operasi pada kasus begini dipilihlah yang kanan lordon timanoplasti. Tetapi kalau ketemu pasien yang kira-kira di dalam kota dan dia diperkirakan bisa kontrol rutin untuk drainase pasca operasi, pada kasus begini boleh dilakukan kanal timpanoplasti atau atikotomi. 1, 2, 3 ini semua ada plusnya, ada minusnya. Tergantung situasi dan kondisi dari pasien serta operator. Tak kira ini ada semacam semacam marker atau semacam resume. Saya ambil dari buku Marusana.
Kalau dia perforasinya kecil, tapi di posterior superior di sini target kita atau keputusan kita adalah transkanal underlay. Bagi yang sudah mahir untuk endoskopi ya boleh, tapi tipenya underlay. Kenapa underlay? Oleh karena di daerah sini itu tidak ada anus. Jadi kalau di trimming di sini, kalau tidak di underlay nanti ada potensi untuk cholesteatoma akusta sekunder. Dari gambar ini itu lebih menyarankan underlay pada posisi 1, 2, dan 4 yang di daerah atik maupun di daerah marginal. Termasuk yang di daerah sentral tetapi 50% atau lebih ininya eh, perforasinya paling aman adalah retroauricular, underlay, dan MP. MP itu artinya begini, kalau nanti kita ketemu pasien yang konturnya perforasinya besar sekali, supaya graf kita tidak blanting atau lateralisasi, tekniknya adalah dilubangi di tengah-tengah begini, nanti dimasukkan ke dalam malai untuk tatakan supaya fascia tidak bergeser ke tengah maupun ke luar. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sekedar ya izin untuk mengingatkan tentang pentingnya scan pada kasus ini kasus otologi. Ini saya coba contoh yang pasien pertama tadi yang ini si Fitria, ada FFFF. Jadi secara umum potongan scan ada koronal, ada aksial. Bagi yang masih maaf masih bingung tentang ekspertis atau pembacaan scan, paling gampang carilah gambar begini di daerah koronal. Ini adalah koklea, ini malleus, head of Malay, ini skutum, ini pusat space. Pada kasus ada cholestatum atau perforasi di atik, daerah skutum dan pusat space ini harus diinterpretasi. Ada tidaknya massa cholestatum karena nanti akan menentukan ini teknik operasinya. Kalau dia di posisi yang aksial, untuk marker biasanya dipakai yang ini basal cochlea dan ini apa osikula. Saya kira itu dulu Pak Pujo. Nanti bisa lanjut dengan diskusi Pak Pujo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.